Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, saya Dr. Trisna Sentia Dewi, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan 26 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas individu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Berikut penjelasannya. Adapun tahapan analisis isu yang pertama yaitu pra-analisis isu, bisa dengan menggunakan metode pentahelix ataupun dengan environmental scanning. Setelah di pra-analisis isu, kita lakukan penapisan isu dengan menggunakan metode APKL ataupun USG. Selanjutnya, setelah ditapis, kita lakukan analisis isu dengan menggunakan metode Fishbone, SWOT, atau mind map. Dan terakhir, kita lakukan alternatif pemecahan masalah dari isu yang kita buat. Adapun analisis kinerja berdasarkan tupoksi saya mengambil 3 isu. Yang pertama yaitu tingginya kasus hipertensi di puskesmas tempat saya bekerja. Kemudian yang kedua, rendahnya disiplin karyawan puskesmas dalam penerapan program 6 momen cuci tangan. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya cakupan konsultasi gizi pada pasien rawat inap di puskesmas. Setelah dilakukan pra-analisis isu, dari 3 isu tersebut, maka saya lakukan analisis isu dengan menentukan isu prioritas menggunakan metode USG. Yang pertama, tingginya kasus hipertensi di puskesmas. Untuk urgensinya, saya beri skor 5. Untuk seriousness, saya beri skor 4. Untuk growth, saya beri skor 5. Dan total skornya 14 untuk isu tingginya kasus hipertensi di puskesmas. Kemudian untuk isu yang kedua, rendahnya disiplin karyawan puskesmas dalam penerapan program 6 momen cuci tangan. Untuk urgensinya, saya beri skor 4. Untuk seriousness, saya beri skor 4. Untuk growth, saya beri skor 5, sehingga total skor untuk rendahnya disiplin karyawan puskesmas dalam penerapan program 6 momen cuci tangan adalah 13. Untuk isu berikutnya, belum optimalnya cakupan konsultasi gizi pada pasien rawat inap di puskesmas. Untuk urgensinya, saya beri skor 3. Untuk seriousness, saya beri skor 4. Untuk growth, saya beri skor 4. Sehingga total skor untuk isu belum optimalnya cakupan konsultasi gizi pada pasien rawat inap puskesmas itu adalah 11. Dari ketiga isu ini, yang menjadi prioritas utama adalah isu tingginya kasus hipertensi di puskesmas. Sehingga saya akan mengangkat isu ini, mencari akar permasalahannya, dan mencari alternatif pemecahan masalah. Berikutnya, analisis isu dengan menggunakan Fishbone diagram atau metode Fishbone. Untuk tingginya kasus hipertensi, akar masalah yang dapat saya analisis dari segi MEN, yang pertama yaitu adanya pola hidup yang tidak sehat dari masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat dengan penyakit hipertensi itu kurangnya kepatuhan berobat. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan cek kesehatan, terutama untuk melakukan cek tekanan darah. Dari segi men yang lain, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa itu hipertensi dan apa bahaya hipertensi. Sedangkan akar permasalahan dari metode, yang pertama yaitu masih kurangnya penyuluhan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat mengenai hipertensi serta bahaya hipertensi itu sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya kerjasama lintas sektor dan lintas program yang masih belum optimal. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya kegiatan posbindu di puskesmas. Selanjutnya, dari segi material, yang pertama yaitu kurangnya media informasi mengenai hipertensi, baik itu di puskesmas, di ruang konsultasi dokter, ataupun di masyarakat. Kemudian yang kedua, obat-obatan yang tersedia di puskesmas itu masih terbatas.
Dari segi lingkungan, akar masalah yang dapat saya analisis, yang pertama yaitu masih adanya budaya makan makanan yang asin, sehingga ini merupakan faktor risiko dari terjadinya hipertensi. Kemudian, kurangnya dukungan dari keluarga untuk minum obat yang teratur pada penderita-penderita hipertensi. Untuk yang terakhir yaitu dari mesin atau tools, akar masalah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu alat ukur tensi yang ada di puskesmas itu tidak terkalibrasi, sehingga pengukuran tekanan darah masih kurang akurat. Kemudian yang kedua, masih belum tersedianya kartu kontrol untuk pasien-pasien hipertensi yang melakukan kontrol ke puskesmas. Berikutnya, dengan menggunakan metode SWOT untuk strength atau kekuatan dari isu tingginya kasus hipertensi di puskesmas. Yang pertama yaitu adanya jaminan kesehatan untuk fasilitas berobat masyarakat, sehingga masyarakat bisa berobat ke puskesmas tanpa membayar, tetapi dengan menggunakan jaminan kesehatan yang telah mereka miliki. Untuk strength yang kedua yaitu adanya kegiatan posbindu penyakit tidak menular yang dapat mendeteksi secara dini kasus-kasus hipertensi yang ada di masyarakat. Kemudian untuk weakness dari tingginya kasus hipertensi di puskesmas, yang pertama yaitu masyarakat masih kurang memanfaatkan jaminan kesehatan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, kegiatan posbindu penyakit tidak menular belum berjalan secara optimal. Ditambah lagi dengan situasi yang sekarang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan cek kesehatan. Dari segi opportunities-nya, adanya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian, adanya program jaminan kesehatan dari pemerintah dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dari segi threat atau ancaman, di mana nantinya akan mengakibatkan jumlah peserta dari posbindu penyakit tidak menular itu masih sedikit cakupannya. Kemudian threat yang kedua yaitu kasus hipertensi akan terus meningkat. Yang ketiga, meningkatnya penderita hipertensi yang mengalami komplikasi. Setelah saya lakukan analisis pemecahan masalah, berikutnya saya lakukan alternatif pemecahan masalahnya yang saya tuangkan dalam bentuk tabel berikut ini. Alternatif pemecahan masalah dari isu tingginya kasus hipertensi di puskesmas yang pertama yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyakit hipertensi. Tahapan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan membuat media informasi mengenai penyakit hipertensi, sehingga hasil yang diharapkan nantinya tersedianya media informasi yang cukup bagi masyarakat tentang penyakit hipertensi, di mana pihak-pihak yang akan terkait yaitu dari puskesmas, kemudian pemegang program penyakit tidak menular, dan penyuluh kesehatan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat. Hasil yang diharapkan tentunya dengan adanya penyuluhan ini diharapkan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi. Pihak yang terkait yaitu pihak puskesmas, pemegang program penyakit tidak menular, penyuluh kesehatan, dan masyarakat. Alternatif penyelesaian masalah yang kedua untuk isu tingginya kasus hipertensi di puskesmas yaitu mengoptimalkan kembali kegiatan posbindu penyakit tidak menular. Tahapan yang akan saya lakukan itu berkoordinasi dengan pemegang program dan kepala desa. Jadi ini lebih ke berkoordinasi lintas program dan lintas sektor. Hasil yang diharapkan, kegiatan posbindu penyakit tidak menular itu dapat berjalan secara rutin setiap bulannya dan peserta yang datang itu lebih banyak. Pihak-pihak yang terkait ada dari puskesmas, kemudian pemegang program penyakit tidak menular, bidan desa, kepala desa, serta masyarakat.
Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan untuk isu tingginya kasus hipertensi di puskesmas, maka alternatif pemecahan masalah yang dapat kita lakukan yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyakit hipertensi, dan kedua yaitu mengoptimalkan kembali kegiatan posbindu penyakit tidak menular. Demikianlah penjelasan mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.